Siapa yang udah pernah dapat pertanyaan, Bang, CPU saya suhunya segini aman atau enggak ya? Gimana jawabnya? Ini adalah salah satu pertanyaan yang paling banyak muncul ya. Setiap hari pasti ada orang yang nanya kayak gitu. Aman atau enggak CPU saya segini, GPU-nya temperaturnya segini, itu perlu apa yang perlu diganti, apa yang perlu diimprove dan segala macam. Dan biasanya kalau ada pertanyaan seperti itu di grup, itu akan ada orang yang ya menjawab dengan cara yang bervariasi. Ada yang langsung bilang aman, ada yang bilang saya pakainya segini juga fine-fine aja, ada yang nanya spek lengkap dan segala macam. Pokoknya bervariasi lah. Padahal sebenarnya pertanyaan kayak gini adalah pertanyaan yang boleh dibilang hampir sulit untuk dijawab atau hampir nggak mungkin dijawab. Bahkan dengan informasi spesifikasi lengkap pun itu hampir nggak mungkin dijawab. Aman atau enggak? Normal atau enggak? Loh, maksudnya gimana nggak mungkin dijawab? Apakah nggak ada batasan normal atau aman untuk sebuah CPU atau GPU? Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui sebelum kamu nanti memutuskan bagaimana cara menjawab pertanyaan tentang temperatur seperti ini. Yang pertama udah jelas kamu harus tahu spek lengkapnya dulu seperti apa. Tapi spek lengkap ini ya nanti kita akan sampai ke sana bahwa ternyata juga hampir nggak mungkin menjawab pertanyaan tentang temperatur. Jadi misalkan ya dia pakai Core i7 13700 atau mungkin pakai Ryzen 7 7700. Itu adalah informasi tentang prosesornya doang. Nah, temperatur dari prosesor ini akan tergantung dari coolernya, tergantung dari thermal paste-nya, tergantung dari casing-nya, tergantung dari airflow, tergantung dari ambient temperatur, dan segala macam yang berhubungan dengan suhu tadi. Jadi, walaupun kamu dikasih jenis prosesornya apa, coolernya apa, thermal paste-nya apa, itu masih belum lengkap. Kamu harus tahu tadi, jadi casingnya apa, terus ambient temperatur berapa. Itu semua dibutuhkan untuk bisa menjawab apakah temperatur yang muncul itu normal atau enggak. Dan seperti kita tahu, CPU kelas menengah ke atas sekarang udah sebagian besar nggak ngasih lagi cooler bawaan. Jadi kalau kamu beli CPU, kamu harus beli coolernya terpisah, termasuk thermal paste-nya juga harus beli terpisah. Dan setiap orang akan membeli cooler dan thermal paste yang berbeda. Dan ini akan membuat angka normal tadi menjadi sesuatu yang nggak mungkin kita dapat. Karena kita dapat CPU dari pabrik, nggak ada nih patokan cooler normalnya seperti apa, itu nggak ada. Beda cerita kalau kamu beli CPU yang udah ada cooler bawaan dan udah ada thermal paste yang nempel di situ, itu masih bisa kita jadikan acuan sebagai temperatur normal. Bahwa begitu keluar dari pabrik, satu paket dipasang, terus dipakai kerja, temperaturnya 90 misalkan. Ya udah, itu adalah batas normal yang diizinkan oleh pabriknya. Kalau kita mau upgrade lebih bagus, tapi angka 90 tadi adalah angka yang normal dan seharusnya aman karena dari pabrik mengizinkan seperti itu. Selain itu, kita juga perlu tahu yang namanya T-junction. Ini adalah temperatur maksimum dari sebuah prosesor yang diizinkan sama pabriknya. Dan ini sudah tertulis di spesifikasinya. Contoh, Ryzen 7 7700 punya T-Max 95 derajat Celcius. Atau Core i7 13700 punya T-junction 100 derajat Celcius. Dan ini secara sistem akan otomatis membatasi temperatur nggak akan boleh lebih dari itu. Jadi begitu nyentuh 95 atau nyentuh 100, dia akan otomatis menurunkan clock, otomatis menurunkan voltase dan sebagainya agar temperaturnya kembali turun. Jadi kalau kita bilang temperatur yang diizinkan oleh pabrik berapa, ya maksimumnya adalah T-junction tadi, 95 bisa, 100 bisa, tergantung spesifikasi yang ditulis sama pabriknya. Tapi apakah aman? Ya, karena mereka udah bikin sistemnya seperti itu, ya harusnya aman-aman aja. Tapi yang perlu kamu ingat itu adalah batas maksimum. Dan kalau kamu beli barang, apapun barangnya, akan sangat tidak masuk akal kalau kamu pakai barangnya dengan kapasitas maksimum terus-terusan. Karena otomatis akan membuat barang tadi bekerja dengan lebih keras. Jadi kalau urusannya sama temperatur, semakin rendah temperaturnya akan lebih bagus. Tapi kalau misal dipaksain jalan sampai menyentuh TJ Max tadi, apakah boleh? Apakah bisa? Apakah bakal ngerusak? Ya kalau ngerusaknya sih enggak kali ya.
berbeda. At least nggak dalam waktu dekat. Tapi seberapa jauh kita nggak tahu. Karena setiap barang itu akan punya apa ya? Ya punya karakteristik yang berbeda. Jadi nggak ada yang sama persis. Bisa aja kamu pakai sampai 5 tahun baik-baik saja. Tapi bisa aja 1 tahun dengan temperatur yang rendah pun bisa rusak. Bisa terjadi. Tapi kalau kamu masih tetap maksa, 95 atau 100 kamu anggap terlalu tinggi dan harus diturunkan, kira-kira berapa angka amannya? Apakah 70, 80, atau 90? Ini pembahasan yang lebih menarik lagi. Karena sekarang di PC keluaran terbaru, setiap pabrikan motherboard dan juga CPU pastinya, itu ngasih batasan dalam arti performance-nya itu bukan dalam bentuk clock lagi, tapi dalam bentuk temperatur. Jadi boost clock-nya itu bisa dibikin semaksimal mungkin selama coolernya mampu. Nah, pengaturan pembatasan yang bisa kita lakukan dari BIOS atau UEFI itu adalah berdasarkan temperatur. Contoh nih, Ryzen 7 7700 di motherboard ASRock X670E Taichi. Di situ ada beberapa pembatasan temperatur. Yang pertama by default itu dibatasin di 75 derajat Celcius. Kemudian bisa kita rubah ke 85 derajat Celcius atau di unlock. Yang sebenarnya unlock ini bukannya sampai naik bablas berapa derajat pun enggak, tapi dia akan terbentur ke T-junction tadi yang secara spesifikasi CPU-nya adalah 95 derajat Celcius. Kalau di motherboard Asus, ini dia pakai sistem level, ada 321 dengan batasannya 70, 80, dan 90. Dan brand lainnya bisa jadi menggunakan istilah yang berbeda tapi prinsipnya masih sama. Nah, di sini kamu mau pakai cooler apapun, temperaturnya akan nyampe segitu. Jadi mau pakai cooler yang 500 ribuan maupun pakai yang 3 jutaan, temperatur CPU-nya dijamin akan menyentuh entah 75, entah 85, entah 95. Mana yang kamu pilih di settingan UEFI-nya. Yang akan membuat beda adalah performance-nya. Bahwa semakin bagus coolernya, sama-sama temperaturnya 75, dia bisa mencapai clock yang lebih tinggi. Dan otomatis kerjanya akan lebih kencang. Jadi kalau kamu bilang mana yang aman, ya karena di settingannya udah dibikin 75, 85, dan 95, semuanya aman, bre. Tinggal kalau kamu mau tanya ke forum sebenarnya adalah bukan temperaturnya aman atau enggak. Tapi dengan temperatur segini, performance-nya segini, itu bener atau enggak. Tapi gimana dengan GPU? Apakah sama seperti CPU? Ya kurang lebih sama sih. Jadi kalau kamu pengen tahu apakah temperaturnya normal, aman atau enggak, kamu perlu tahu spesifikasi lengkap. Bukan cuma jenisnya, RTX 4070 misalkan. Bukan. Tapi mereknya apa? Tipenya, jenis coolernya apa, jadi apakah MSI Gaming X Trio atau yang Supreme X atau yang Ventus, itu temperaturnya akan berbeda. Tapi walaupun nih kita udah tahu spesifikasi lengkapnya nih, tipenya apa, terus jumlah fan-nya berapa, pokoknya semuanya sama lah dibandingin sama punya kita. Tapi belum tentu temperaturnya akan sama. Bisa jadi di tempat dia 65 derajat, tapi di tempat kita kok 75. Apa yang salah? Belum tentu ada yang salah, bre. Karena bisa aja saat kamu lihat di YouTube, mungkin si Gamers Nexus dia lagi ngetes dan temperaturnya kok rendah, padahal GPU-nya sama kayak punya saya. Ya mungkin karena di sana ambient temperaturnya jauh lebih rendah dibandingin di sini. Kalau dicek mungkin di sana temperatur ruangannya ada di angka 20 atau 21 derajat Celcius yang berarti dingin banget. Sedangkan di tempat kita nggak pakai AC. Terus juga temperatur dari luar udah panas duluan dan mungkin ada di kisaran 29 atau 30 derajat Celcius. Otomatis itu akan mempengaruhi temperatur normal yang muncul di tempat kita yang pastinya akan berbeda dibandingin si Gamers Nexus. Termasuk apakah orang yang kita lihat itu ngetesnya di luar casing atau di dalam casing. Kalau misal di dalam casing, apakah casingnya sama seperti yang kita punya? Dan semisal pun casingnya sama, apakah konfigurasi kipasnya juga sama? Gimana dengan filternya? Gimana dengan pengaturan udara masuk dan udara keluar, airflow dan segala macamnya? Karena semua itu akan mempengaruhi angka normal temperatur yang akan muncul di sistem kita. Tapi kalau kamu masih tetap maksa sebenarnya temperatur normalnya berapa dan batas maksimum yang diizinkan berapa, ya mau nggak mau memang kita harus cari banyak referensi. Dan ini kita harus cari bukan cuma dari satu sumber, bukan cuma dari satu brand, tapi dari banyak brand. Misalkan nih, kamu pengen tahu temperatur normal dari RTX 4070 dari berbagai macam brand, dan kira-kira temperatur maksimum yang diizinkan itu berapa. Karena kalau dari speknya, saya nggak nemu nih, kayak CPU kan ada tuh T-junction maksimumnya berapa, tapi kalau di GPU kok kayaknya saya masih belum nemu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita lihat banyak hasil review dulu nih. Saya kasih contoh. Ini hasil tes RTX 4070 yang saya ambil dari Tech Power Up. Di situ bisa kita lihat temperatur maksimum dari setiap brand dan model akan berbeda-beda.
di mana perbedaannya lumayan jauh. Nah, kira-kira kalau kamu pengen tahu RTX 4070 secara general, itu temperatur maksimumnya berapa? Ya kamu lihat dari daftar seperti itu tadi. Oh, bahwa ternyata ada yang sampai 85, tapi ada juga yang cuma 65, di mana itu memang perbedaan karena desain coolernya berbeda. Tapi artinya, walaupun dia bisa menyentuh 85, itu berarti sudah diketahui sama pabriknya. Jadi pabriknya bikin cooler seadanya, terus dia dijual dengan kondisi seperti itu, dan temperaturnya nyampe 85, ya itu berarti aman-aman aja. Karena pabriknya pasti udah tahu kalau temperaturnya bisa sampai segitu. Dan itulah yang akan kita jadikan sebagai acuan titik tertingginya. Tapi kalau pengen tahu seharusnya normalnya punya kita berapa, ya kita lihat aja sesuai dengan model yang sama persis seperti yang kita punya. Jangan sampai kamu lihat di sana 65, di tempat kamu kok 85, perbedaannya terlalu jauh. Cek lagi, kira-kira apa yang salah. Bisa jadi dari airflow, bisa jadi thermal paste, karena tidak menutup kemungkinan kita dapat GPU yang baru keluar dari pabrik, tapi ternyata thermal paste-nya aplikasinya kurang bagus, kurang banyak, atau malah terlalu banyak. Dan kurang lebih itu tadi soal temperatur, bahwa angka normal dan angka aman itu sangat relatif. Terutama buat CPU ya, karena CPU sekarang udah secara sistem dibatasinnya 75 boleh, 85 boleh, 95 juga boleh. Jadi mau temperaturnya yang manapun, semuanya masih tergolong aman. Tinggal pertanyaannya yang harus dirubah. Kalau CPU saya dengan temperatur segini, dapat skor segini, itu normal atau enggak? Dan sekali lagi, jangan cuma mengandalkan satu jawaban. Kalau cari review, cari beberapa untuk dapat banyak masukan lah ya, bahwa kok di sini bisa 75, di sana kok bisa 65, apa yang bikin beda, ambient temperatur, casing, dan segala macam. Perhatikan semuanya. Termasuk kalau di forum, jangan cuma percaya sama jawaban orang bahwa gue pakai udah 2 tahun baik-baik saja. Karena belum tentu kamu dapat barang yang sama, dan belum tentu akan sama awetnya di tempat kamu. Semoga bermanfaat, kita ketemu lagi di video yang lain.